Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi nih dengan Stock for Indonesia Channel. Yuk kita bahas tentang berita saham terbaru pada pagi hari ini dan kemarin. Stay tune ya, biar kamu nggak ketinggalan. Oke, kita awali berita dari komoditas dulu ya, yaitu ada sawit nih. Bos sawit senyum lagi, harga CPO lompat 1% lebih. Habis gelap terbitlah terang ya. Kemarin turun terus ya, tapi udah 2 hari ini udah naik. Kemudian minyak ini malah merosot ya, merosotnya 3% berbanding terbalik dengan nasib CPO. Bagaimana nih dengan emas? Ya, harga emas ini makin bersinar, bye-bye dolar. Jadi udah 2 hari ini ya, udah naik. Lalu untuk batu bara juga nih nanjak ya, diterjang sentimen negatif, harga batu bara tetap nanjak. Itu dia dari komoditi. Sekarang kita ke berita bursa global nih, ada Wall Street yang kemarin tuh libur. Jadi libur merayakan Thanksgiving, akhirnya bursa Eropa itu ke level tertinggi. Dan untuk IHSG kemarin ditutup menguat ya, seiring aksi beli asing. Bagaimana dengan hari ini pagi tadi ya, karena investor fokus ke Cina di mana kasus Covid yang semakin naik nih. Bursa Asia dibuka loyo ya, termasuk Jepang, bahkan IHSG juga nih. Nah, IHSG ini dibuka melemah, saham ISAT, Arto, dan TBIG menjadi beban. Jadi penurunannya lumayan nih kalau untuk 3 saham ini. Tapi ada kabar bagus nih dari IHSG kita, Bursa Efek ya. Kapitalisasi bursa tembus 9.400 triliun, paling tinggi se-ASEAN nih. Wah, selamat ya buat IHSG dan Bursa Efek Indonesia. Jadi saat ini Bursa Indonesia merupakan bisa dikatakan sebagai salah satu bursa terbaik di wilayah Asia Tenggara dan bahkan dunia. Semakin banyak para jumlah investornya dan juga semakin banyak jumlah emitennya juga. Nah, tapi ada kabar baik, ada kabar buruk juga nih. Terima surat peringatan Bursa Efek Indonesia, 4 emiten ini diancam akan delisting. 4 emiten apa yang akan delisting? Karena udah dapat surat peringatan nih. Yang pertama ada POSA. Wah, ini POSA W terutama udah banyak menyangkut nih sahamnya. Terus terutama yang newbie dulu ya, masih zamannya suka waran-waran gitu ya. Sayangnya banyak sekali para trader atau investor bahkan apalagi dulu ya, itu tidak melihat nih masa expirednya kapan. Jadi POSA W pada saat itu POSA warannya tuh udah mau expired nih gitu. Tapi banyak yang borong, jadi akhirnya banyak yang sampai turun-turun nggak di cut loss, berharap akan naik tanpa melihat tuh kapan expirednya, akhirnya gitu sudah sampai ke Rp1 dan tidak bisa dijual. Nah, ini buat pelajaran buat teman-teman yang trading waran ya, sebaiknya cari aja trade waran yang dari saham yang baru-baru IPO tuh, itu tuh lebih aman lagi ya, karena expirednya masih agak lama, minimal 6 bulan lagi. Nah, saham POSA ini udah disuspend selama 24 bulan ya. Jadi diketahui pula sebanyak 20,29% atau 1,7 miliar dari keseluruhan saham merupakan milik masyarakat, dan ini banyak yang nyangkut. Saham berikutnya ada Sril. Nah, ini saham yang dulu ya kita pikir reputasinya bagus gitu ya, terkenal gitu, besar perusahaan yang nyatanya mempunyai kewajiban banyak sekali nih, hutang yang belum bisa terbayar. Nah, sampai PKPU ya. Kalau Sril atau Sritek ini udah disuspend itu selama 18 bulan ya. Dan mau mencapai 24 bulan atau 2 tahun nih, tahun depan bulan Mei ya. Untuk porsi publik saham Sril di masyarakat ini malah lebih besar ya, ada 39,89% atau sebanyak 8,1 miliar lembar saham. Emiten berikutnya ada JKSW atau Jakarta Q Steel Works, menjadi emiten yang masuk potensi di listing berikutnya. Nah, ini udah disuspendnya lebih lama lagi ya, udah 42 bulan nih pada tanggal 2 November kemarin. Udah berarti 3 tahun, mau 4 tahun berarti ya. Wow. Sahamnya ini lebih gawat lagi ya, ada banyak nih 39,44% nih saham masyarakat ya, atau jumlahnya tuh sebenarnya kalau dari segi jumlah lembar saham tuh nggak terlalu banyak sih, hitungannya cuma puluhan juta. Kalau yang tadi kan sudah miliaran nih lembar sahamnya, ini cuma 59,15 juta lembar saham aja. Untuk harga terakhir sebelum disuspend itu ke Rp60, ini masih mending ya, bukan digocap ya. Oke, next kita ke emiten keempat yaitu LCGP, yaitu PT Eureka Prima Jakarta yang telah disuspend 42 bulan.
Nanti pada tanggal 2 November ini sama ya seperti tadi JKSW ya, umur di suspennya, cuman lebih banyak lagi nih saham yang dipegang masyarakat ini pecah rekor ya. Dari sebelum-sebelum ini paling banyak nih. Saham di masyarakatnya itu ada 4,9 miliar atau setara 87,20%. Itu tadi 4 emiten yang telah menerima surat dari Bursa Efek Indonesia peringatan mengenai delisting. Semoga setelah ini ada jalan damai nih. Jadi benar mereka berempat ini melakukan kewajiban yang semestinya sehingga tidak jadi delisting. Kasihan di para investor ya. Nah, tadi ada kita ngomongin soal waran Polsa. Nah, lebih baik waran dari saham yang masih baru atau waran terstruktur. Tapi waran terstruktur juga kan sekarang makin banyak yang dikeluarkan gitu ya. Tapi nanti juga terbatas ya karena ini hanya dibeli dari IDX 30. Nah, lebih baik yang seperti ini yang baru diluncurkan, tapi kalau ketinggalan misalnya udah ketinggian jangan dikejar ya, tunggu aja koreksi. Biasanya seperti semua waran terstruktur saya pantau seperti itu, mending tunggu turun dulu mungkin seminggu 2 minggu setelah listing. Dan untuk waran struktur ini kan udah dikeluarkan nih beberapa. Nah, ini ada mau lagi nih diluncurkan 5 waran yaitu BRPT, Telkom, Inco, Harum, ICBP ya, siap terbit ya. Dan sama nih pengeluarnya adalah PT RHB Sekuritas gitu ya. Nah, bijak aja ya untuk membeli saham waran bagi pemula disarankan untuk tidak dulu. Jadi masih banyak kok saham-saham yang saham-saham induk ya non waran yang bisa diperjualbelikan atau diinvestasikan. Selanjutnya kita ngomongin tentang bank nih ya, bukan Jago, Bank Arto atau Alobank BBHI. Ini dia bank digital terbesar di Indonesia. Terbesar di sini maksudnya adalah dilihat dari sisi aset ya, besaran aset. Nah, penasaran nggak sih? Ternyata dia adalah PT Bank Bank Indonesia mencatatkan total aset senilai 23,86 triliun nih per kuartal 3. Wow, nah Arto sama BBI kalah ya. Tapi si bank ini belum resmi untuk IPO ya, listing sendiri gitu di Indonesia di Bursa Efek belum ada ya. Cuman kalau invest di beberapa emiten seperti Friend itu ada. Ngomongin soal perbankan nih, nah kita bahas emiten yang pertama yaitu BBYB ya, divestasi Cusco Capital overall 330 juta lembar saham nih Bank Neo Commerce. Hal ini dilakukan pada hari Rabu 23 November 2022, 2 hari yang lalu. Nah, untuk ini akhirnya ya setelah melego atau menjual saham BBYB, maka sekarang kepemilikan saham Cusco di BBYB itu adalah menjadi 1,06 miliar lembar saham saja. Turun 3,5% ya, hingga menjadi 11,31% saja nih kepemilikan sahamnya. Untuk aksi penjualan saham ini diperkirakan nilainya itu di kisaran 301,95 miliar. Berikutnya masih dari Finance ya, ada Adira Finance mencaplok 10% saham Home Credit Indonesia senilai 363 miliar rupiah. Perjanjian ini telah diteken pada hari kemarin ya, di tanggal 24 November 2022. Nah, dengan kepemilikan saham 10% ini berarti ADMF nggak menjadi pengendali ya. Berikutnya kita ke properti dan perhotelan. Yang pertama ada MYRX atau ini adalah emiten dari Pak Beni Cokro yang sekarang lagi terkena kasus ya, Jiwasraya. Nah, lagi nih Kejagung merampas 917,89 juta lembar saham tersangka Jiwasraya. Jadi ini sahamnya hampir 1 miliar lembar saham ya disita nih, dirampas oleh Kejaksaan Agung. Oke deh, semoga aja masalah ini cepat selesai ya dan tidak merugikan banyak pihak terutama investor. Berikutnya ini ada dari perhotelan yaitu Singaraja Putra di mana sahamnya dicaplok senilai 48,1 miliar. Nah, oleh pengendali baru ya. Pengendali barunya ini akan tender offer karena memborong sahamnya sini ini dengan jumlah yang fantastis. Dan masih dari properti juga dan Armada ya, yaitu Armada Berjaya atau Jaya yang tumbuh minimalis di kuartal 3 ini raup laba 4,33 miliar rupiah. Nilai nominal ini naik tipis 9% dari periode yang sama di tahun lalu yang cuma 3,97 miliar aja nih labanya. Dari segi pendapatan, sebenarnya saja ini naik 12%, tapi karena bebannya membengkak, akhirnya laba bersihnya hanya 9% aja naiknya. Nah, berikutnya yaitu ada BEPS, ini adalah kayak produksi untuk bahan bangunan, di mana sahamnya itu diborong nih oleh Sultan Subang ya, sebanyak 626,03 juta lembar saham bernilai 2,42 triliun.
Sultan yang dimaksud di sini adalah Asep Sulaiman Subanda. Ya, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Subang. Nah, luar biasa ya. Makin banyak ustadz-ustadz yang berkecimpung nih di saham. Ada Agim ya, sekarang ada Pak Sulaiman dan banyak lagi mungkin. Oh, Ustadz Yusuf Mansur juga lebih duluan nih di saham, cuman memang penuh kontroversi ya. Dan mengejutkannya nih, Ustadz Sulaiman ini memborongnya itu luar biasa nilainya ya, yaitu 2,42 triliun, kisaran sekitar itu. Oke deh, kalau gitu nanti semoga santri-santrinya juga pada melek saham ya. Dan yang belum tahu nih teman-teman, BEPS itu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan grosir bahan bangunan dan perlengkapan bahan bangunan ya. Produk utamanya adalah berbagai kualitas beton siap pakai dan beton pencetak. Nah, ada saham yang diborong nih. Ini ada juga berita yang kurang bagus malahan ya, dari OPMS nih, Optima Prima Metal, di mana penjualannya tuh ambles 53% sehingga menderita rugi 1,14 miliar di kuartal 3. Sebenarnya ruginya nggak terlalu gede ya, ada banyak sekali emiten-emiten lain yang ruginya tuh gede banget sampai puluhan atau ratusan miliar, tergantung dari besar kecilnya perusahaan ya. Nah, tapi untuk OPMS ini memang ruginya tuh nambah. Jadi di periode yang sama di tahun lalu itu ruginya cuma ratusan juta nih, cuma 473 juta aja, tapi di kuartal 3 tahun ini naik jadi 1 miliar lebih. Nah, buat yang belum tahu OPMS itu apa, OPMS itu bergerak di bidang produksi besi ya, besi baru gitu, tapi bahannya itu dari kayak scrap ya, dari besi bekas gitu, dan produksi barang-barang sejenis itu. Oke, sekarang kita lanjut nih ke rig tender ya. Rig ini penyewaan kapal. Rig bakal tambah armada ya, nilainya itu 220 miliar. Oh, 220 miliar itu untuk 4 kapal ya. Jadi tidak hanya satu kapal nih. Sebenarnya hingga 30 Juni nih 2022 lalu itu rig itu tercatat memiliki 36 tugboat, 7 discharging berths dan 20 berths. Lewat armada yang dimiliki tersebut, rig melayani jasa pengangkutan bahan tambang serta jasa kapal lepas pantai sebagai penunjang eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas bumi. Nah, sekarang kita bahas nih yang diangkut ya. Ada tambang, ada juga mungkin sawit dan sebagainya, gas ya, minyak bumi. Nah, kita ke MDKA dulu nih ya. Merdeka Copper Gold, lunasi obligasi 1,5 triliun. Jatuh temponya hari ini ya. Oke, nah MDKI ini melakukan pembelian atau buyback obligasi berkelanjutan. Jadi karena udah diluncurkan, sekarang tuh udah jatuh temponya, di buyback nih obligasinya ya. Nah, tapi nilainya udah gede banget ya, triliunan, karena MDKA memang perusahaan yang besar. Berikutnya kabar bagus nih dari pertambangan batu bara ya. Ada Unik atau U5 Nitra, di mana laba bersihnya tuh melejit 189%. Bisa menyulap rugi menjadi laba 14 miliar lebih. Jadi di periode yang sama di tahun lalu sebenarnya Unik tuh masih rugi ya, 15,96 miliar, hampir 16 miliar nih gitu. Tapi tahun ini udah bisa memperbaiki kinerjanya dengan baik. Oke, selamat ya buat Unik. Berikutnya kita ke KKGI Batubara. Perkuat posisi Morgan Stanley Select 299,66 juta lembar saham KKGI. Rasanya ini bukan yang pertama kali ya. Dengan hasil share saham ini sekarang untuk kepemilikan Morgan Stanley itu di KKGI menjadi 33,47% nih, bertambahnya 5,99%. Nah, ini kebalikan dari Unik ya, yang labanya melonjak. Ini kebalikannya, wow, malah anjlok parah nih laba bersihnya ya. Ginting Jaya sekarang di kuartal 3 itu malah berbalik tekor, dari laba jadi rugi nih. Dan ruginya juga lumayan ya, 23,27 miliar. Menukiknya tuh parah banget ya, 8.124% loh. Di periode tahun lalu tuh masih untung 290 jutaan. Oke deh, semoga setelah ini manajemen bisa memperbaiki kinerjanya ya. Nah, kita sekarang ke TGKA ya. TGKA ini turun tipis nih labanya ya. Labanya terkumpul sekarang 321,55 miliar. Turun tapi ya masih banyak juga ya, lumayan nih. Turunnya pada kuartal 3 tahun ini tuh 8,1%. Nah, tahun lalu di periode yang sama itu masih untung 350 miliar. Sebagai informasi, TGK ini bergerak dalam bidang distribusi produk dari beberapa prinsipal. Selain itu, perusahaan berinvestasi di beberapa perusahaan. Perusahaan memiliki merek dagang yang lumayan terkenal ya, yaitu Crystal Dentist, Blue Gas, Always Ahead, dan Tira SND System. Nah, berikutnya kita kejar ini sawit.
ya penjualan emiten Haji Isam itu terbang 2083%. Makanya untuk tadi di sesi 1 perdagangan itu naiknya 21% untuk sahamnya ya. Oke, selamat dia buat Haji Isam nih ya, yang bisa menaikkan laba yang luar biasa sampai ribuan persen. Nah, laba bersih ini didapatkan dari penjualannya yang naik ya, dari penjualan FAME, kemudian ada CG juga, TBS juga gitu. Jadi ya wajar memang untuk laba bersihnya tuh naik ribuan persen ya. Oke, berikutnya kita ke Lion Metal. Mulai positif, Lion mencatatkan laba 18 miliar di kuartal 3 tahun ini. Ini mengalami perbaikan kinerja yang lumayan juga ya, karena di periode yang sama di tahun lalu tuh masih rugi. Ruginya tuh 14,32 miliar. Selamat ya untuk Lion, dan ini sekedar informasi karena Lion ini kan jarang sekali nih kita tradingkan atau investasi, jadi perlu tahu nih bahwa Lion bergerak dalam bidang pembuatan peralatan kantor berbahan baja, peralatan gudang, bahan bangunan, peralatan rumah sakit, dan keamanan tinggi dan produk fabrikasi baja lainnya. Oke, nah kita jadi lapar ya, jadi inget buah nih, lewat 3 sekuritas tebar jala borong 5,12% saham Segar Kumala. Nah, setelah aksi borong ini, akhirnya sekarang untuk tebar jala ini udah memiliki saham di atas 5%, tepatnya 5,12%. Emiten terakhir yang kita bahas ada LPPF ya, berlanjut Aurik memborong 10,98 juta lembar saham LPPF di harga 4.908 sampai 4.930 per lembar saham. Ini kayaknya udah persiapan mau lebaran nih, jadi harus borong sahamnya dulu sebelum nanti naik tinggi gitu ya. Nah, dengan begitu Aurik Digital ini merogoh koceknya itu sekitar 54,01 miliar rupiah. Wow. Oke, demikian ya untuk kabar emiten. Tapi ada tambahan nih tentang aksi korporasi yang sudah kita sediakan juga di grup kami, grup Telegram SFI, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. Yang pertama nih, ada jadwal perusahaan yang mau rek isu yaitu Vico ya, untuk saham barunya 999, saham lamanya Rp100 nya di tanggal 1 Desember. Nah, untuk nanti masa trading itu tanggal 7 sampai 13 Desember. Berikutnya adalah daftar perusahaan yang akan melakukan registrasi juga lainnya adalah MITI ya, dengan saham baru 319, saham lama 500 lembar. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.